Sebelum mulai, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis. Hello guys, welcome back to Akademisi Channel. Nah, jadi hari ini kita akan kembali membahas seputar beasiswa. Nah, beasiswa apa yang akan kita bahas hari ini? Beasiswa yang akan kita bahas hari ini adalah beasiswa XL Future Leader. Dan hari ini kita sudah langsung kedatangan pembicara dari beasiswa XL Future Leader-nya langsung dari awardee-nya. Beliau adalah Alfi Darmawan. Sekarang kita sudah terhubung dengan Alfi Darmawan. Assalamualaikum Alfi. Waalaikumsalam, Pal. Ya Alfi, gimana nih kabarnya di saat masa pandemi ya, new normal ini? Baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Nah, jadi Vi, kemarin teman-teman Akademisi Channel ada yang bertanya, Kak, sebenarnya program beasiswa XL Future Leader ini siapa sih penyelenggaranya, seperti itu. Terus bertanya juga, awalnya ada program beasiswa XL Future Leader ini gimana sih Kak, gitu. Nah, jadi mungkin dari Alfi sendiri boleh dijawab ya sebagai awardee-nya gitu ya kan. Ya boleh diceritain dikit lah ya tentang gimana sih XL Future Leader, penyelenggaranya dan lain-lainnya untuk program beasiswa ini gitu. Nah, penyelenggaranya itu sudah pasti dari XL ya, karena kan namanya XL Future Leaders. Dan ide awalnya itu ketika mantan CEO XL, Pak Hasnul Suhaimi, bercita-cita untuk mewujudkan suatu program pelatihan kepemimpinan bagi pemuda-pemudi Indonesia supaya bisa bersaing di global. Karena melihat sedikit sekali pemuda-pemudi Indonesia yang menjadi pemimpin yang memegang posisi strategis di perusahaan-perusahaan multinasional begitu kan. Sehingga dari keresahan itulah muncul ide untuk membuat suatu program kepemimpinan yang kemudian bernama XL Future Leaders ini. Dan XL Future Leaders ini juga berkolaborasi dengan satu lembaga pendidikan yang berasal dari New Zealand yang bernama Cognition untuk menyusun kurikulum kepemimpinan yang dibutuhkan. Oh gitu ya Vi. Nah, jadi sebelum masuk ke kita bahas tahapan beasiswanya, Aldi mau nanya juga nih, sebenarnya sebelum kita nyoba beasiswa XL Future Leader ini sendiri, kira-kira ada nggak hal-hal yang harus kita persiapkan? Misal seperti harus ikut TOEFL dulu, harus ada sertifikat TOEFL ataupun hal-hal lainnya. Nah, kira-kira yang harus kita persiapkan di awal itu apa aja Vi? Untuk persiapannya sih, jujur waktu itu aku nggak ada kayak persiapan TOEFL atau apa itu tidak ada. Dan sebenarnya kalau sudah punya skill bahasa Inggris ya lumayan gitu kan, dan juga punya skill problem solving yang cukup, itu rasa sudah bisa lah mengikuti tahap-tahap pendaftaran yang salah kali. Oh, oke Vi. Nah, jadi itulah ya berarti yang harus kita siapkan di awal ya. Kalau untuk kita masuk ke tahapan nih, jadi tahapan proses seleksi dalam beasiswa XL Future Leader ini apa aja tahapan-tahapannya? Bagaimana dari mulai awal seleksi hingga bisa lulus tuh gimana tahapannya? Untuk tahapnya itu kurang lebih sih ada 5 tahap ya, lumayan banyak. Waktu itu yang pertama itu seleksi administrasi, itu kayak biasa sih, kita disuruh upload berkas, ngisi form gitu kan. Dan terakhir itu ketika itu disuruh jawab 3 esai yang berhubungan dengan apa sih rencana kita untuk bisa membuat Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya. Kuncinya itu dalam jawab ini, usahakan solusinya itu masuk akal dan realistis gitu kan, jangan terlalu berandai-andai. Yang kedua itu ada namanya tes GMAT dan tes bahasa Inggris. Nah, apa sih tes GMAT? Tes GMAT itu simpelnya adalah tes untuk mengukur ilmu manajemen kita. Jadi kayak kita dihadapkan dengan suatu persoalan dari perusahaan dan kita diposisikan sebagai manajer gitulah yang mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Jadi kira-kira apa sih langkah yang diperlukan atau apa sih solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini skill problem solving kita itu betul-betul dilatih dan diuji gitu. Itu sih kalau tes GMAT. Usahakan apa ya, sebelumnya itu selalu berlatih tentang soal-soal yang memerlukan
pengambilan masalah gitu, pengambilan solusi maksudnya. Dan juga tes bahasa Inggrisnya itu nggak terlalu sulit dan nggak terlalu mudah, maksudnya itu nggak kayak tes TOEFL gitulah, tapi tesnya itu asalkan skill bahasa Inggrisnya lumayan itu insya Allah teman-teman pasti bisa menjawabnya. Itu tadi yang tes kedua atau tahap kedua, dan tahap kedua ini masih dilaksanakan secara online seperti tahap pertama, dan itu dilaksanakan di websitenya. Dan usahakan teman-teman itu baca secara teliti panduan-panduannya supaya nggak salah dalam mensubmit jawaban dan nggak ada human error gitu, karena di beberapa kasus waktu itu ada kasusnya mereka sudah submit jawaban duluan padahal masih ada soal-soal yang belum diselesaikan. Jadi usahakan baca dengan teliti dan jawab dengan cermat soal-soalnya. Nah, yang ketiga itu ada namanya tes virtual case study. Virtual case study ini sendiri masih online, masih melalui website gitu kan, dan kita dihadapkan dengan satu persoalan perusahaan juga, dan kita disuruh mengambil solusi yang paling tepat menurut kita, dan juga kita disuruh menjabarkan alasan kita kenapa kita memilih solusi tersebut gitu. Jadi masih berhubungan dengan tes GMAT tadi lah, tes manajemen itu. Dan usahakan itu ketika menjawab jawabannya jangan terlalu pendek, dan usahakan juga menggunakan bahasa Inggris supaya ada poin tambahan. Itu tadi tes ketiga, yaitu virtual case study. Dan yang keempat itu ada namanya FGD dan presentasi. FGD ini bagi teman-teman yang belum tahu adalah focus group discussion, atau simpelnya itu kayak ketika kita di sekolah dulu itu ada namanya diskusi kelompok. Bedanya ini nanti akan ada moderatornya gitu dari pihak Excel itu sendiri. Mereka akan memperhatikan bagaimana kita melakukan diskusi. Dan waktu itu tahap FGD ini intinya kita jangan terlalu mendominasi gitu kan, istilahnya jangan menang sendiri, tapi kita juga menerima pendapat dari orang lain gitu. Jangan egois lah istilahnya, karena keputusan kita dan cara kita bersikap dalam diskusi itu diperhatikan oleh moderator dari XLN itu sendiri gitu. Nah, setelah FGD nantinya dilanjutkan dengan presentasi, yang dimana presentasi ini dilakukan secara individual atau personal dari orang masing-masing gitu kan. Waktu itu pikirannya adalah, oh ini presentasinya berarti berhubungan dengan topik FGD tadi gitu kan. Namun ternyata salah. Topik yang dipilihkan saat presentasi itu random. Kita disuruh mengambil semacam undian gitu kan, disuruh mengambil satu topik di kertas masing-masing. Dan waktu itu topiknya adalah mengenai apakah tontonan TV itu baik bagi anak waktu itu. Dan ketika itu ya udah kita disuruh prepare betul-betul, disuruh mempersiapkan semuanya dengan cepat, dan presentasinya hanya selama 1 menit menggunakan bahasa Inggris. Dan juga FGD tadi saya lupa bilang juga menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi ya usahakan sebelum melaju ke tahap 4 ini teman-teman sudah mulai melatih skill bahasa Inggrisnya gitu lah. Skill-skill ya kayak communication biasa, maksudnya kayak grammar itu usahakan sudah benar gitu lah, dan mampu mengkomunikasikan idenya dalam bahasa Inggris. Nanti setelah lulus tahap keempat akan lanjut ke tahap kelima, yaitu interview atau wawancara. Di tahap interview ini atau wawancara ini sudah pasti one on one gitu ya, satu orang dan satu orang. Jadi kita wawancara, ditanya apa sih peranmu gitu kan dalam organisasi, karena kan XLR kali ini kan berhubungan dengan kepemimpinan, dan kepemimpinan itu biasanya ditemukan dalam suatu organisasi gitu kan. Jadi saya ditanya apa sih kontribusimu gitu dalam satu organisasi atau untuk masyarakat gitu, kira-kira gimana sih peran kamu dalam hal tersebut gitu, apakah kamu pernah menjadi pemimpin di dalamnya, kira-kira seperti itu sih pertanyaannya. Itu tahap wawancara. Dan usahakan dalam tahap wawancara ini teman-teman jawab secara jujur aja, jangan terlalu mengada-ngada, karena kan pihak yang menginterview itu kan pasti sudah tahu psikologisnya kan, gimana kalau teman-teman berbohong itu pasti sudah tahu gitu. Jadi usahakan dengan jujur apa adanya dan tidak mengada-ngada. Nah,
Gitu sih kira-kira tahapan-tahapannya. Wah, lumayan banyak juga ya. Nah, jadi untuk dari seluruh rangkaian seleksi yang tadi Alfi jelaskan, kira-kira Alfi nih sebagai awardee yang udah nyoba semua rangkaian itu, kira-kira menurut Alfi gimana sih yang paling sulit untuk dijalani rangkaiannya atau rangkaian seleksinya yang paling sulit itu di mana sih, Vi? Yang paling sulit itu mungkin di tahap interview ya, karena di tahap interview itu memang sudah berhadapan secara langsung dengan wawancara, jadi betul-betul disiapkanlah mentalnya dan juga jawaban-jawaban yang diperlukan. Oh gitu ya, Vi. Nah, jadi kalau kita lanjut ke tahap wawancara nih, nah kira-kira di tahap wawancara itu boleh nggak nih bocorkan dikit gitu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diberikan ketika kita proses seleksi wawancara Excel Feature Leader? Boleh jadi tips dan trik juga kan bagi adik-adiknya juga ketika nanti wawancara gitu, Vi. Soal-soalnya gimana sih gitu, Vi? Ya maksudnya bentuk pertanyaan seperti apa gitu. Kurang lebih sama sih kayak yang dibilang sebelumnya, itu mengenai peran kita dalam organisasi gitulah kan, intinya kayak gitulah, nanti menjurus ke sana. Tapi sebelum itu biasa ditanya, ceritakan kelebihan kamu gitulah, kayak biasa di interview gitu kan, kita disuruh menceritakan apa sih kelebihan kita gitu kan, dan kenapa sih harus memilih kamu gitu sebagai awardee kami sebagai penerima beasiswa ini gitu. Jadi kira-kira bentuk pertanyaan itu seperti itu sih, tentang kelebihan, tentang kenapa mereka harus memilih kamu, tentang kontribusi yang telah diberikan gitu kan, dan akan jadi nilai plus bila nantinya kalian ada memegang kepemimpinan di suatu organisasi atau suatu proyek yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu sih. Nah, jadi kalau untuk feedback dari beasiswa Excel Feature Leader sendiri ini apa aja sih, Vi gitu? Maksudnya apakah uang kuliah itu ditanggung gitu, atau ada biaya bulanan, atau ada program pembinaan dan lainnya? Mungkin bisa nih, Vi, dijelaskan kepada adik-adik kan yang masih penasaran, kira-kira program beasiswa Excel Feature Leader ini beri tanggungan apa aja sih gitu kepada si awardee-nya gitu. Mungkin bisa dijawab ya, Vi. Nah, jadi karena program ini tuh fokusnya mengembangkan jiwa kepemimpinan dan melatih soft skill, itu program ini tidak membiayai biaya kuliah teman-teman gitu kan, tidak membantu biaya UKT, tapi akan diberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, seperti misalnya gadget gitu kan, tablet, HP, dan juga pulsa Excel yang nominalnya itu lumayan, yaitu 200.000 per bulan kurang lebih. Nah, dari fasilitas-fasilitas seperti itu sih, itu sudah membantu sekali ya dalam dunia perkuliahan juga, karena kan nanti akan dibutuhkan gadget-gadget itu untuk membantu mencatat tugas-tugas gitu kan, menyelesaikan tugas-tugas, dan juga pulsa itu juga bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi ya yang diberikan nanti bantuannya berupa fasilitas-fasilitas seperti itu sih. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai masa beasiswanya nih, Vi. Kira-kira program beasiswa Excel Feature Leader itu masa program beasiswanya itu berapa lama ya? Apakah dari awal kita mulai masuk hingga kita tamat, atau ada berapa tahun program beasiswa yang diberikan kepada kita? Itu gimana ya, Vi? Mungkin boleh jelaskan juga nih masa beasiswanya gitu bagi awardee-nya. Nah, masa beasiswanya itu cuman selama 2 tahun, nggak sampai akhir perkuliahan. Jadi sesuai kapan teman-teman masuk di tahun itu, maka 2 tahun setelahnya program itu juga berakhir gitu, beasiswanya juga akan berakhir. Seperti itu. Oh ya, terakhir nih, Vi. Nah, jadi boleh nggak berikan sedikit lah tips dan trik kepada adik-adik yang mau mencoba program beasiswa Excel Feature Leader ini? Gimana sih, Vi, tips sama triknya gitu? Biar bisa jadi bekal juga nih bagi adik-adik yang melihat konten Academy Channel ini kan, jadi bekal mereka, persiapan mereka, biar nanti ketika mencoba beasiswa Excel Feature Leader ada persiapan di awal seperti itu. Mungkin boleh lah dijelaskan tips dan triknya, Vi. Tips dan triknya, yang terpenting banyak membaca dan banyak belajar, terutama di kasus-kasus perhitungan, kasus pengambilan keputusan, dan juga
mengambil informasi dari satu grafik. Teman-teman bisa cari contoh-contoh tesnya itu di Google, banyak sekali contoh-contohnya, dan teman-teman bisa pelajari dari contoh tes tersebut. Dan yang paling penting sih, usahakan kesehatan dan juga kesiapan mental itu dengan baik. Jadi ketika mengikuti tes, teman-teman tetap dalam kondisi prima, seperti itu. Wah, oke, sip lah Pi. Makasih banyak lah nih ya udah berbagi share ilmu pengalaman yang begitu banyak tadi nih mengenai beasiswa Extrovert Cheerleader. Semoga benar-benar menjadi bekal bagi adik-adik kita biar mereka juga bisa mendapatkan beasiswa yang banyak, bisa dipermudah bagian perkuliahannya mengenai ekonomi dan lainnya juga, agar perkuliahan mereka bisa sambil dapat beasiswa. Nah itu aja Pi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya di masa pandemi ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pal. Oke, itu aja sesi kita bersama Bang Afi Hermawan selaku awardee beasiswa Extrovert Cheerleader, dan semoga semua ilmu tadi yang diberikan kepada kita dapat kita terapkan, dapat menjadi bekal kita untuk mencoba program beasiswa ini. Silahkan disiapkan adik-adik semuanya, karena untuk lulus beasiswa itu yang paling utama adalah niat di awal dan persiapan serta informasi mengenai beasiswa tersebut. Nah sekarang kan sudah punya informasinya, sudah punya persiapan, tips dan trik juga sudah diberikan tadi. Nah sekarang tinggal di kaliannya. Kalian niat nggak untuk nyawa beasiswa ini? Kalau kalian ingat, maka untuk lulus di beasiswa ini bukan hal yang sulit atau hal yang tidak mungkin. Kalian pasti bisa. Ingat ingin dapat beasiswa, kalian pasti bisa. Itu aja, sekian untuk konten beasiswa di Akademi Sejahtera hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.